Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi kali ini kita masuk ke materi baru ya, yaitu tentang titrasi asam basa. Dimana titrasi asam basa masih berhubungan dengan asam basa yang udah kita bahas sebelumnya ya. Cuman konsep baru lah titrasi asam basa ini gitu, oke. Nah, kita lihat sama-sama apa sih titrasi asam basa. Jadi yang pertama kali kita bahas pasti pengertian ya, karena kan titrasi itu kan cukup asing ya, karena memang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini titrasi ini merupakan prosedur analisis asam basa ya, suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Jadi ada senyawa asam atau basa yang kita belum tahu konsentrasinya, ini dianalisis, kita cari tahu gitu. Nah, cara mencari tahu konsentrasi dari asam atau basa ini gimana? Dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit asam atau basa ke dalam larutan yang belum diketahui konsentrasinya tadi, gitu. Jadi kalau misalnya nih senyawanya yang belum diketahui itu konsentrasinya asam, ya kan? Nah, maka akan kita tambahkan sedikit demi sedikit basa ke dalam si asam tadi, gitu. Jadi penambahan yang sedikit demi sedikit ini pencampuran antara asam dan basa, selalu berkebalikan ya. Sebaliknya kalau misalnya yang belum diketahui konsentrasinya itu si basa, berarti yang kita tambahkan sedikit demi sedikit itu asamnya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini ini ada susunan atau alat dari dari titrasi ya. Ini rangkaian alat titrasi. Di sini yang pertama ada buret. Jadi buret itu bentuknya dia seperti ini ya, memanjang, dia seperti pipa ya kan, seperti pipa. Di sini untuk memasukkan larutan ini kita masukkan lewat sini ya. Ini nanti kita bisa masukkan menggunakan corong. Kita masukkan, ini dia panjang, biasanya bervariasi ya kalau untuk ukurannya atau volume muatan dari buretnya itu bervariasi, ada yang 25 ml, ada yang 50 ml ya. Tapi yang biasanya digunakan umumnya itu yang 50 ml. Jadi nanti larutan yang akan kita gunakan untuk mentitrasi ini kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke dalam buret. Nah, buret ini berupa pipa panjang, kemudian dia ada kerannya di sini. Jadi fungsi keran di sini yang ini keran ya. Nah, fungsi keran di sini ini untuk mengatur banyaknya pentitran, zat yang akan digunakan untuk titrasi. Ini kan tadi titrasi itu pengertiannya penambahan sedikit demi sedikit ya. Jadi untuk mengatur yang akan dititrasi tadi, ini dia menggunakan si kerannya gitu. Nah, kemudian di sini yang di bawahnya ini tempat wadah ya, wadah untuk zat yang akan dititrasi yang kita belum tahu konsentrasinya itu berapa gitu. Nah, namanya ini Erlenmeyer ya. Jadi yang ini namanya Erlenmeyer. Dia seperti tabung reaksi, hanya saja bentuknya itu bagian atasnya lebih kecil daripada bagian bawahnya. Seperti itu. Oke. Nah, yang dimasukkan ke dalam buret itu adalah zat titran namanya. Jadi titran atau penitrasi itu adalah zat yang udah diketahui konsentrasinya. Di sini contohnya yang digunakan itu NaOH, basa ya. Berarti kalau NaOH yang digunakan, yang dititrasinya itu harusnya asam gitu. Di sini contohnya itu HCl. Jadi ini nggak selalu NaOH, yang di sini juga nggak selalu HCl ya. Yang penting dia harus berlawanan. Jadi kalau misalnya yang di atas basa, berarti yang di bawahnya asam. Sebaliknya kalau yang atasnya asam, berarti bawahnya basa. Nah, kalau yang seperti ini, yang di dalam buret itu sifatnya basa, itu namanya titrasi basa. Sedangkan kebalikannya kalau misalnya yang di dalam buret itu dia asam, maka disebutnya titrasi asam. Seperti itu. Oke. Jadi titran itu zat yang menitrasi ya, yang udah diketahui konsentrasinya. Sedangkan titrat ini hasil reaksinya ya, hasil titrasinya. Dan yang di dalam Erlenmeyer, di sini di dalam Erlenmeyer
Ini adalah zat yang belum diketahui konsentrasinya. Jadi yang di atas itu yang udah diketahui konsentrasinya, yang di bawah yang udah diketahui konsentrasinya. Ya, untuk NaOH dan HCl ini hanya contoh aja, gitu. Oke, ini untuk rangkaian alat titrasi ya dan pengertian titrasinya. Oke, nah sekarang kita masuk ke titik ekivalen. Jadi di dalam titrasi ini dikenal yang namanya istilah titik ekivalen, di mana titik ekivalen ini merupakan titik saat asam dan basa. Tadi kan titrasi itu merupakan pencampuran asam dan basa, ya kan, dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit, ya kan. Jadi titik ekivalen ini pada titrasi itu merupakan titik saat asam dan basa tepat habis bereaksi. Artinya kalau dia tepat habis bereaksi, berarti kan dia mol asamnya sama dengan mol basanya, kan seperti itu, ya kan. Jadi titik ekivalen itu intinya merupakan titik di mana mol asam sama dengan mol basa dalam titrasi, kayak gitu. Oke, nah pada titik ekivalen ini berlaku rumus MaVA dikali A sama dengan MbVB dikali B, di mana Ma ini merupakan molaritas asam, VA-nya volume asam, dan A-nya valensi asam. Balik lagi ya kita ke konsentrasi asam dan basa, ingat. Oke, kemudian Mb itu molaritas basa atau konsentrasi basanya, kemudian Vb itu volume basa, dan B-nya di sini valensi basanya. Ingat, untuk valensi asam dan basa dilihat dari jumlah H dan OH-nya, ya. Jadi ingat pada titik ekivalen molaritas asam dikali valensi asam dikali volume asam dikali valensi asam sama dengan molaritas basa dikali volume basa dikali valensi basanya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini nanti ada dua contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Di sini ada H2SO4 dengan konsentrasi 0,25 molar. Kemudian digunakan katanya untuk menitrasi 20 ml larutan NaOH yang konsentrasinya kita belum tahu, gitu. Nah, katanya jika pada titik ekivalen jika titik ekivalen terjadi pada saat penambahan 20 ml H2SO4, ya, H2SO4 pada titik ekivalen, tentukan konsentrasi NaOH. Nah, di sini kita pakai rumus titrasi yang tadi, ya, di mana Ma dikali VA dikali A sama dengan Mb dikali Vb dikali B. Nah, kita lihat penyelesaiannya sama-sama. Di sini tadi molaritas asamnya, volume, dan valensi ini udah diketahui ya masing-masing. Nah, kita masukkan nilainya, di mana Ma-nya tadi 0,25, volume asamnya 20 ml, dan valensi asamnya itu 2. Kenapa? H2SO4. Ingat, H2SO4 berarti H-nya ada 2, maka valensinya ada 2, ya kan? Nah, kemudian Mb, molaritas basa itu yang ditanya, ya kan? Konsentrasi NaOH dikali Vb, volume basa. Nah, di sini volume basanya ini berapa? 20, ya kan? Maka 20 dikali B. B valensi basanya, di sini NaOH basanya. Berarti kan OH-nya itu jumlahnya hanya 1, ya kan? Nah, karena jumlahnya hanya 1, maka valensinya cuma 1 juga, ya. Jadi ini kita kalikan 0,25 dikali 20, hasilnya 5, ya kan? Kemudian 5 dikali 2 hasilnya 10, ya. Nah, 20 dikali 1 tetap 20 pastinya. Kemudian MB kan kita belum tahu ya. Maka 10 sama dengan 20 dikali MB. Maka MB-nya sama dengan, nah di sini karena yang mau kita cari MB, maka yang pindah ini kan yang 20 ya. Pindah ke sini, ya kan? Dari kanan ke kiri, maka dia yang tadinya dikali jadi dibagi. Maka 10 dibagi 20 hasilnya adalah 1/2 atau 0,5. Maka molaritas basanya atau konsentrasi dari NaOH-nya ini adalah 0,5 molar. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada contoh soal yang kedua. Di sini ada NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar digunakan untuk menitrasi 20 ml CH3COOH, asam lemah ya, CH3COOH. Kemudian katanya jika dilakukan 3 kali percobaan dan hasil yang diperoleh pada titik ekivalen menunjukkan data berikut. Tentukan konsentrasi larutan CH3COOH. Oke, kita lihat datanya di sini. Yang pertama ada volume CH3COOH, ya. Di sini sama ya, pada tiga percobaannya tiga-tiganya dibuat 20 ml. Sedangkan NaOH-nya kan di sini NaOH yang digunakan untuk mentitrasi ya. Di sini beda-beda. Yang pertama ada 39 ml, yang kedua pada percobaan kedua itu 41 ml, kemudian di percobaan ketiga itu 40 ml, ya kan? Nah, kalau dari sini gimana Bu caranya?
sama seperti yang tadi juga. Kita pakai rumus titrasi tetap ya. Bedanya ini nanti kita cari untuk volumenya, karena di sini kan volumenya ya yang beda, untuk konsentrasinya kan sama semua. Volumenya ini kita ambil volume rata-rata, baik di CH3COOH maupun di NaOH. Nah, untuk CH3COOH di sini kan dia volumenya sama ya, 20 ml. Jadi kalaupun kita cari rata-ratanya, ini jadi 20 ditambah 20 ditambah 20 dibagi 3, hasilnya pasti tetap 20, ya kan? Sedangkan untuk NaOH ini kalau kita jumlahkan 39 ditambah 41 itu hasilnya 80, kemudian ditambah 40 lagi berarti 120, ya kan? Nah, 120 dibagi 3 itu hasilnya 40 ya. Jadi kita lihat penyelesaiannya. Di sini MA-nya kita belum tahu ya, karena si CH3COOH-nya kan konsentrasinya yang ditanya memang. Ya kan? Kemudian VA-nya, volume asamnya rata-ratanya tadi 20 dengan valensi asam 1. Ingat untuk CH3COOH yang terhitung H positif dari asamnya itu H yang di ujung ya. Jadi yang 3 ini dia bukan H asam ya, memang senyawanya ada H-nya. Seperti itu ya. Jadi valensinya di sini cuma 1. Kemudian untuk MB molaritas basanya di sini katanya 0,1 molar. Selanjutnya VB volume basa rata-ratanya tadi udah Ibu jelaskan ya. Hasilnya 120 dibagi 3 jadi 40 ya kan. Kemudian B valensi basanya di sini NaOH ya kan. NaOH OH-nya cuma 1, berarti valensi basanya juga 1. MA itu belum diketahui ya. Dikali 20 dikali 1 berarti 20 dikali MA ya kan. Kemudian sama dengan 0,1 dikali 40 hasilnya 4, kemudian dikali 1 tetap 4 ya. Jadi sama dengan jadi hasilnya 20 dikali MA sama dengan 4, maka MA-nya sama dengan 20-nya pindah ruas berarti jadi dibagi, maka MA sama dengan 4 dibagi 20, hasilnya adalah 0,2 molar. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya tentang titrasi asam basa. Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.